Kiai Mudor yang juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerom, pimpinan Pondok Pesantren Arso 3, saya lupa namanya ya, Arso 4, pesantren apa Pak? Latifah Mubarokah. Yang saya hormati pimpinan Sanggar Sekar Tanjung dan seluruh anggotanya. Yang saya hormati Kepala Kampung Arso 5, Bapak Tulus, setulus hatinya, bersama Ibu yang hadir, Ibu Kepala Kampung dan juga Ketua PKK. Yang saya hormati dan saya kasihi, saya cintai istri saya, Ibu Yani, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerom, yang mendorong, mendesak, dan memaksa saya untuk hadir di sini. Yang saya kasihi, hormati seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak, pemuda, semua, sesepuh, orang-orang tua, semua yang hadir, yang ada di tempat ini. Saya muliakan semuanya di hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, selamat malam, selamat berbahagia, selamat semuanya, selamat bersuka cita. Karena hari ini seluruh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, di Papua, dan lebih khusus lagi di Kerom, merayakan peristiwa bersejarah, peristiwa mulia, karena Nabi besar, Nabi Muhammad, lahir di hari ini dan diperingati dalam suatu tanda cinta dan syukur seluruh umat muslim dan juga seluruh bangsa Indonesia di seluruh Indonesia. Hari ini beberapa masjid merayakan Maulid Nabi di Kerom, di Arso 2, Arso 10, di beberapa masjid. Sejak tahun lalu saya hadir di beberapa masjid. Hari ini Ibu hadir di Arso 10 pagi tadi. Saya karena pulang dari Senggi kemarin di Masjid Al-Muhajirin Senggi juga, kemarin saya menyerahkan bantuan untuk renovasi Masjid Al-Muhajirin Senggi, di mana masjid itu sedang dibenahi. Saya mengunjungi Senggi untuk kunjungan kerja saya, memberikan bantuan kepada beberapa rumah ibadat dan memberikan bantuan UMKM, memberikan kendaraan, bantuan kendaraan, pakaian, peralatan tidur, macam-macam itu. Ternyata dalam semangat Maulid Nabi, saya baru pulang ke sini, Maulid Nabi dirayakan, berarti dalam semangat itu, dalam semangat hari kelahiran Nabi besar ini. Kenapa? Karena cintanya kepada umat Islam seluruh dunia itu yang kita sedang rayakan. Kelahirannya adalah tanda cinta kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Untuk itu momentum ini hendaknya menjadi suatu semangat untuk lahir baru. Lahir baru dalam membangun, meningkatkan cinta kasih, meningkatkan persaudaraan, meningkatkan silaturahim, meningkatkan, mengamalkan kebaikan-kebaikan, mengusahakan kedamaian, walaupun kadang situasi di sekitar kita sulit. Mengusahakan damai dan cinta kasih sekalipun situasi di sekitar kita sulit. Kalau situasinya gampang, kita mudah sekali melakukan kebaikan dan cinta.
Tetapi kalau situasi sulit, itu biasanya susah kalau kita mau. Tapi dengan momentum hari ini, Maulid Nabi Muhammad, hendaknya seluruh umat Islam menjadi orang-orang yang selalu mengusahakan damai dan cinta. Itu pesan saya. Kalau demikian, hampir 45% orang Kerom adalah umat Islam. Hampir 45%. Data statistik, sisanya agama lain. Kalau 45% umat Islam Kabupaten Kerom mengusahakan cinta dan damai, Kerom ini cepat sekali maju. Cepat. Dan agama lain akan lihat. Agama lain akan lihat bahwa umat Muslim, umat Islam itu betul-betul menaburkan kebaikan, merawat kebaikan, cinta sampai kebaikan dan cinta itu berbuah dan dipetik oleh orang lain, bukan hanya orang Islam, tapi dipetik juga oleh orang lain, dinikmati juga oleh orang lain. Itulah harapan saya, bahwa umat Islam Kabupaten Kerom adalah umat yang benar-benar mencintai kedamaian, mencintai kasih, dan menaburkan kasih itu kepada yang lain, bahkan kepada orang yang tidak beragama pun itu harus dibagi, tidak hanya kepada umat beragama yang lain. Mulai dari dalam komunitas Islam, di antara umat Islam sendiri menaburkan kasih keluar kepada agama lain, termasuk mereka yang tidak beragama, yang tidak mengenal Tuhan pun, termasuk alam semesta dan semua ciptaan, dibagi. Maka surga itu ada di bumi. Ketika menuju akhirat kita menemukan surga, karena surga sudah ada di bumi. Saya pikir itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita semua adalah orang-orang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang penuh dengan dosa. Tetapi jika kita saling memuliakan, maka Tuhan akan memuliakan kita juga. Saya pikir demikian yang bisa sampaikan di kesempatan yang baik ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di luar tema Maulid. Yang pertama tentang pembangunan. Saya mohon doa dari semua masyarakat, khususnya umat Islam. Rencana penyelesaian jalan ruas utama dari Arso 10 sampai Arso 4 mudah-mudahan dimulai dari tahun ini dan akan selesai di 2024. Kita sudah mulai dari Arso 10 dan dalam perjanjian kita dengan multi years untuk tahun jamak pembangunan jalan ini segera bisa dilaksanakan. Dana sudah kita anggarkan 30 miliar, mulai start di perubahan ini akan selesai sampai Arso 4, ruas jalan utama ini. Yang berikut ruas jalan Arso 7 sampai Arso 3, itu juga sedang kita kerjakan. Ruas jalan yang lain juga di Arso Timur dan lain-lain kita terus kerjakan. Di wilayah atas ada ruas-ruas jalan yang sedang kita buka. Dengan kondisi anggaran kita tahun ini 800 miliar APBD, tahun depan masih mentok di 900 miliar. Dari proyeksi tahun ini kita dapatkan informasi tentang proyeksi APBD tahun depan masih seputar 900 miliar. Kita bagi gaji pegawai seluruh Kerom, bagi segala macam gaji DPR, bagi semua hampir sekitar 400 sampai 500 miliar habis. Sisanya baru kita bagi ke keperluan publik yang lain. Tiap tahun kita bayar gaji pegawai, gaji DPR dan lain-lain hampir sekitar 500 miliar tiap tahun. Sisanya 400 miliar kita bagi, beli ini, beli itu, bikin jalan, segala macam seperti itu. Nah, ini situasi daerah, Bapak Ibu sekalian. Kita ingin cepat Kerom jalan-jalan jadi bagus, tapi situasi anggaran seperti ini. Di pusat sampai semua daerah dengan COVID semua anggaran dipangkas. Ya. Ada program-program yang hilang, termasuk kampung ya.
situasi seperti ini hanya dengan dukungan doa dan kesabaran dari kita semua, maka Kerom ini bisa kita selesaikan masalah-masalah. Saya tahu petani-petani membutuhkan perhatian dari pemerintah. Bibit susah, pupuk susah, obat-obatan susah, mau pasarkan susah. Tapi ini kita sedang mengupaya. Saya berusaha membagi kendaraan-kendaraan ke kelompok-kelompok ekonomi di bawah untuk bisa pakai meringankan biaya transport. Tahun ini kita pengadaan pupuk, kita akan bagi pupuk, bagi bibit, macam-macam itu. Kita juga sedang buka lahan jagung 3.000 hektar dari 10.000. Hari ini sudah buka di sana. Rencana bulan Desember Pak Presiden akan ke Kerom. Dalam bulan depan Menteri Pekerjaan Umum akan ke Kerom, melihat semua kesiapan-kesiapan yang ada. Kita terus melakukan lobby-lobby yang strategis, komunikasi strategis dengan pemerintah pusat. Tujuannya apa? Kerom harus cepat maju, Kerom harus cepat berkembang dari hari-hari yang kita alami hari ini. Jalan-jalan masih rusak, banyak fasilitas kita yang belum memadai. Orang Kerom mau bangga dan mau terangkat martabat dan derajatnya. Ini yang sedang kita perjuangkan. Uang sedikit yang ada saya jalan bagi di semua rumah ibadat. Dari Skanto sampai Towe sana saya bagi uang yang ada ini untuk keperluan masyarakat. Sekalipun uang Kerom sedikit, saya berusaha untuk bisa rakyat bisa rasa. Karena itulah amanah yang sedang saya emban untuk membangun kabupaten ini. Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat sektor-sektor yang lain, pendidikan, kesehatan. Puskesmas sedang kita benahi. Sekolah-sekolah sedang kita benahi. Semua pihak yang membutuhkan dukungan kita berikan dukungan. Harapan kami semua pihak tidak ada yang tertinggal di belakang. Tidak ada satu orang Kerom yang tertinggal di belakang dan tidak dilihat. Itu yang sedang kita pikirkan. Saya pikir demikian, maka saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada Sekar Tanjung. Maka saya janjikan 1 unit mobil saya akan serahkan di bulan November kepada Sekar Tanjung. Saya tadi tanya berapa orang anggota Sekar Tanjung, 50 orang. 50 orang itu harus menjadi kaki tangan masyarakat Arso 5. Untuk 50 orang itu harus menggunakan kendaraan ini baik untuk mengurus kesulitan transportasi. 4x4 tahun ini saya kasih mobil, ada 10 unit yang akan saya bagi seluruh Kerom, 1 di Sekar Tanjung. Itu mobil double gardan 4x4. Mudah-mudahan bisa menggunakan mobil itu untuk urusan sanggar seninya, tapi juga pertanian. Silakan. Ya. Ya. Marawis mau apa? Mau apa? Marawis Arso 5 atau Marawis Kerom Arso 5? Nah, mau apa? Alat. Oke, 1 set alat Marawis untuk Arso 5. Nanti koordinatornya silakan menghubungi pemerintah, menghubungi bupati atau sekda, silakan. Mau kapan dibantu? Secepatnya. Semua dengan seragam. Selain mobil untuk Sekar Tanjung, kenapa nanti saya jelaskan kenapa saya kasih Sekar Tanjung mobil 1, dan saya memberikan dana pembinaan 30 juta rupiah untuk Sekar Tanjung. Untuk Sekar Tanjung, ya, Sekar Tanjung dapat 30 juta rupiah dan 1 unit mobil. Kenapa saya kasih duit dan mobil ke Sekar Tanjung? Karena karya-karya mereka. Setiap anak Kerom, anak bangsa yang ada di Kerom yang berinovasi dan berkreasi, saya Bupati Kerom akan kasih penghargaan.
Saya sangat menghargai orang-orang yang punya kreasi. Jadi mobilnya nanti November saya sudah serahkan, uangnya 30 juta bisa lebih cepat. Silakan, kapan mau ambil? Ya, Marawis mau? 20 juta. Yang penting sebentar menghibur sampai semua tidak ngantuk. Ya. Yang tadi di luar alat itu 20 juta cash untuk ibu-ibu. Ya. Saya cerita sedikit tentang situasi kepemimpinan. Saya bilang hari ini jangan masyarakat datang ke kantor saya karena nggak akan ketemu saya. Kalau mau ke kantor saya janjian atau saya sudah undang baru datang ketemu. Kalau datang sendiri nggak ketemu. Tunggu di kampung, saya akan datang lihat apa yang Bapak Ibu kerjakan. Saya akan ke situ. Tunggu di ladang, saya akan datang di ladang. Tunggu di kampung, saya akan ke kampung. Kalau dulu bupati sibuk itu layani orang antrian, sekarang tidak ada itu cerita itu. Bupati juga bukan dilantik untuk duduk itu seperti penjaga loket obat itu, tidak seperti itu. Bupati melihat dari jauh dan turun langsung di mana tempat-tempat yang memang harus bupati datangi. Karena kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan yang langsung melihat ke bawah apa yang benar-benar rakyat rasakan. Apa yang benar-benar masyarakat butuhkan. Saya selalu berbicara kepada kepala-kepala dinas bawahan saya, bikin program yang benar-benar sesuai dengan apa yang orang Kerom mau. Jangan kalian buang-buang uang dengan program yang tidak tepat sasaran. Bibit ya bibit jelas. Jangan orang Kerom tanam padi, tanam jagung, kalian bikin bibit kelapa. Ini situasi umum yang selama ini. Bibit yang diadakan lain dengan yang orang Kerom mau minta bibit. Ibarat gatal di kaki, garuknya di kepala. Nah, ini situasi yang selama ini buat anggaran miliaran rupiah di Pemda Kerom itu tidak tahu kemana. Maka di kepemimpinan saya langsung ke lapangan, ke kampung-kampung. Saya pernah 3 hari 3 malam tidur di Toa Hitam. Saya pernah ke Kesnar lewat kali yang banyak buayanya itu. Saya sudah keliling ini Kerom semua, jadi saya tidak bisa ditipu oleh siapapun. Kalau Anda tokoh masyarakat, saya akan tanya masyarakatmu yang mana. Kalau Anda punya gereja, punya masjid, punya ini, saya akan tanya umatmu berapa. Di situ di mana, gerejanya di mana, masjidnya di mana, pasti saya akan tahu. Nah, semua harus real, semua harus clear. Situasi dibawa dengan yang dibicarakan itu harus jelas supaya kita memberikan bantuan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Saya tidak mau uang Kerom ini dipakai mubazir, tidak berguna dan tidak ada manfaat dan tidak kelihatan. Buktinya hari ini kita punya jalan semua rusak. 18 tahun, 19 tahun Kerom ini sudah berdiri, kenapa jalannya masih rusak sampai hari ini? Kenapa? Karena aspalnya itu dibuat selama ini tidak sesuai dengan standar. Tebalnya hanya 2 cm. Harusnya tebal bisa lebih 5-7 cm. Itulah jalan hari ini saya bikin lebih tebal, saya timbun lebih tinggi. Kalau lihat timbunan jalan hari ini tidak seperti yang lalu-lalu. Saya timbun dengan material yang cukup tinggi. Karena apa? Ketahanan jalan ini bisa bertahan sampai 15-20 tahun. Ini masalahnya. Jalan Kerom yang dibangun selama ini hanya tebalnya 2 cm Bapak Ibu. Itulah kenapa banyak jalan yang keropos di sana sini. 2 tahun sudah rusak. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, masyarakat Arso 5, masih ada kebutuhan lain Pak Kepala Kampung? Masih ada apa lagi yang bisa saya bantu? Ketua DMI masjidnya mau dibantu berapa? Masjidnya perlu bantuan. Apa yang mau dibantu?
Ada 2 musola yang membangun juga. Di sini 2 musola dengan tempat wudhu, 100 juta rupiah. Oke. Jadi masjid Ketua DMI sudah laporkan saya ada 2 musola dan tempat wudhu. Jadi total saya berikan bantuan untuk DMI Kampung Arso 5 100 juta rupiah. Silakan dibangun, dibenahi, dan mendoakan semua kerom ini termasuk pemerintah. Karena dengan doa-doa yang kita panjatkan itu dosa-dosa kita diampuni, kita dikuatkan, kita diselamatkan, kita diberkati dalam banyak hal. Saya pikir itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Ibu-ibu yang diam-diam bagaimana, masih perlu apa lagi? UMKM. UMKM. Ya. PKK. PKK, benar, mana Ibu Ketua? Perlu bantuan? Bisik sama yang di sebelah. Berapa itu? Oke, itu program apa namanya? Uji coba pilot project Prima, Posyandu Prima. Berarti saya akan berikan bantuan laptop sama apa Ibu? Oke, nanti diusulkan ya, diusulkan ke Bupati segera. Saya bantu juga PKK. Apalagi, Bapak-bapak? Ya? Lansia perlu itu apa namanya, posyandu lansia? Ya? Ya? Sudah jalan. Apa lagi? Posyandu apa lagi? Ya, nanti ibu-ibu lansia, bapak-bapak yang lansia bisa programnya diusulkan ke PKK. PKK segera tangani lansia. Sudah berjalan, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya pikir demikian. UMKM bagaimana, ada usaha-usaha di sini? Banyak ya yang usaha. Oke, kita atur waktu kapan bantuan UMKM per usaha 2,5 juta rupiah akan dibagi setiap usaha. Arso 5 kita bikin cepat, kapan? Ya, semua usaha yang ada di sini yang jual sayur, jual segala macam ini kita berikan bantuan. Ini Skamto saya belum masuk ya, saya masih mutar di luar ini. Kemarin di Senggi saya bawa uang hampir 2 miliar rupiah. Tepuk tangan dulu di Senggi kemarin. Rumah ibadat 700 juta, UMKM hampir sekitar 100 juta, kemudian peralatan motor segala macam yang saya bagi jadi total 2 miliar kemarin satu hari saya bawa ke Senggi. Arso 5 kita atur. Coba nanti hitung semua bantuan ini sampai UMKM, hitung berapa yang masuk di Arso 5. Tujuannya adalah apa? Uang berputar di masyarakat. Karena inflasi hari ini mengancam ekonomi kita. Kalau uang tidak berputar, Bapak Ibu, ekonomi kita akan sulit. Harga barang akan naik karena apa? Sektor mikro ini tidak bergerak. Kalau kita susah ekonomi, pergi ke ibadah pun akan sulit. Ke gereja, ke masjid juga sulit karena ekonomi kita bermasalah. Mau sembahyang juga susah. Maka inilah kenapa saya turun bawa uang langsung di kampung. Tujuannya uang itu berputar di bawah. Ada yang jual gorengan, ada yang jual sate, ada yang jual sayur. Biar uang itu berputar di bawah. Kita bisa kendalikan inflasi yang mengancam ekonomi nasional, ekonomi dunia hari ini. Saya pikir nanti diatur Bapak untuk
UMKM. Nggak tahu ngomong. Apa nama siapa ngomong dulu? Lihat pesan. Baik, terima kasih. Nama saya Soekardi, Ketua Kabupaten Arsulima. Saya mengharapkan kepada Bapak Bupati, setiap kelompok tani kami mengharapkan untuk bantuan traktor kecil atau yang traktor mini. Oke. Ya, kami minta aja setiap kelompok tani dikasih, tapi ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, 3 unit. Nanti segera dalam tahun ini November kah, itu sekitar bulan November udah datang alat. Oke ya. Ini semua diborong sama Arsulima ini hari ini malam ini. Ya Pak, nama siapa tadi? Oke, nanti yang kelompok tani yang lain nanti kita serahkan, diatur waktunya ya. Serahkannya nanti di ladang aja ya, di lahan-lahan kita serahkan. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Masih banyak. Kalau hari ini malam ini kita tuntaskan, nanti kita nggak bisa ketemu lagi. Cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada bahasa kalimat yang kurang berkenan, yang kurang bersahabat. Mohon dimaafkan. Semoga semangat Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini yang kita rayakan di tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi ini membawa berkat, membawa kenikmatan, membawa keselamatan, membawa kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam, sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Jadi ya memang kalau masalah kakao ya, kakao ini kan lagi masalah di Kerom. Jadi itu sebenarnya program sudah dari 2020 kita sudah bicara untuk tanaman kakao sementara ditebang dulu, dibersihkan tanaman kakao, dialih diganti komoditas lain untuk sementara supaya siklus itu kita putus, siklus virus buah itu kita putus. Saya pikir saya setuju Bapak. Yang kita perlukan adalah bagaimana ada peralatan untuk membersihkan itu ya, kebun-kebun itu dibersihkan. Saya pikir mungkin butuh sensor semacam itu. Lalu apa lagi, mesin babat ya. Kita sewakan. Oke, berapa hektar total yang ada kebun ya, coba didata dulu ya. Nah, kita data dan kita bisa masukkan di pertanian untuk tahun depan untuk eradikasi namanya. Kalau bahasa pertanian, eradikasi, program eradikasi, pembasmian kakao. Kenapa? Karena di dalam kakao ada virus. Itu dieradikasi dulu, dibasmi dulu, lalu kita putuskan dengan menanam jenis yang lain. Saya pikir demikian. Nanti kita masukkan di program Bapak tahun depan untuk sebenarnya seluruh Kerom itu masalah kakao ini. Tapi kita mulai di Arsulima tahun depan kita bikin ya. Kita bikin pembersihan kebun kakao. Kita ganti dengan yang lain, jagung. Karena apa? Bibit jagung sekarang standby. Peralatan tanam standby, semua standby. Kenapa? Karena ada program besar yang masuk ke Kerom, yaitu program Bapak Jokowi dan juga program kami Bupati Kerom sedang membuka jagung, karena jagung ini rencanakan untuk ekspor ke luar negeri dan sebagian untuk kepentingan yang lain di dalam. Kita juga rencana untuk memasukkan pakan ternak, industri pakan ternak di Kabupaten Kerom masih terus sedang komunikasi sehingga jagung ini bisa masuk langsung ke pakan ternak. Pakan ternak untuk apa? Untuk ayam, ikan dan ternak yang lain. Bahan bakunya adalah jagung. Saya pikir demikian Bapak. Kelompok taninya bisa didata Pak dengan lahannya ya, supaya kita programkan program seperti ini tepat sasaran Pak. Jadi didata petaninya. Terima kasih Pak.
Demikian saya kembalikan mic. Terima kasih Pak Kepala Kampung, Bapak Tulus yang telah mendampingi saya di depan. Saya cukupkan, sampai jumpa lagi. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Bupati yang telah memberikan sambutannya. Untuk memasuki acara selanjutnya itu Mauidul Hasanah Hikmah Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Kiai Haji